Oke, selamat datang semuanya. Jadi di video ini gue mau ngejelasin dan mendemonstrasikan bagaimana caranya seorang hacker itu bisa mencuri cookie milik admin menggunakan serangan yang namanya stored XSS atau yang biasa disebut cross-site scripting gitu ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu cross-site scripting, kalian bisa coba googling aja teorinya gitu ya. Tapi simpelnya yang bisa gua kasih tahu, stored XSS ini biasa dipakai untuk seorang hacker itu mencuri cookie admin atau cookie user lain. Sehingga dia bisa memalsukan loginnya. Jadi kalau dia dapat cookie admin, ya dia bisa login sebagai admin gitu ya. Atau setidaknya dia bisa mengakses halaman yang sebenarnya itu cuma bisa diakses oleh admin gitu ya. Nah, di sini gue akan demonstrasi make web buatan gue sendiri, yaitu make Laravel ya untuk menjaga sisi etis. Gue gak mau nyoba di website orang lain gitu ya. Nah, ini studi case-nya adalah gue membuat sebuah aplikasi blogging gitu ya. Dan di dalamnya ada dua user, yang dimana si Malvin ini, ya user Malvin ini akan berperan sebagai attacker. Dan gue udah bikinin satu user lagi, yaitu user admin dengan nama Beyonce gitu ya, beyonce@gmail.com. Dan Beyonce ini punya satu halaman khusus ya, khusus admin untuk dia mengelola data-data blog gitu ya, dan bisa dilihat endpointnya di sini adalah admin manage blog. Nah, kita bisa cobain aja untuk akses dari si Malvin ini ya, admin/manage blogs. Dan kalau kita enter, maka dia nggak akan bisa masuk gitu ya. Akan terjadi 403 atau forbidden gitu. Nah, tapi nantinya kita akan curi cookie dari si admin ini untuk nantinya dia bisa nge-bypass 403 ini atau dia bisa login sebagai admin gitu ya. Oke, kita balik lagi ke halaman blogs-nya. Nah, di sini kita juga menggunakan yang namanya XSS Hunter. Oke, jadi XSS Hunter ini adalah sebuah web gratis gitu ya, yang dimana web ini ngebantu kita banget nih kalau mau melakukan serangan cross-site scripting. Karena kalau nanti serangan kita berhasil gitu ya, ada yang kena dengan payload XSS kita, si XSS Hunter ini akan ngasih notifikasi ke kita via email atau dari webnya langsung gitu. Jadi bisa dipantau dari webnya juga. Oke, kita langsung demonstrasi aja. Di sini si Malvin akan bikin satu blog ya. Dan ada dua input di sini, ada title dan caption. Oke, untuk payload yang sendiri juga udah disediain sama XSS Hunter, jadi tinggal kita ambil aja. Kalau gua biasanya pakai yang paling atas dulu ya. Nah, di sini gua jadiin title dan untuk captionnya gua bikin gini aja, bla 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 bla. Oh ya, by the way, gue lupa ngingetin, karena ini pakai Laravel, nanti setelah demonstrasi gue juga akan jelasin nih, bagaimana cara pencegahan untuk serangan ini gitu ya. Tapi tetap dalam konteks Laravel gitu. Oke, kita lanjut. Ini langsung gue upload aja. Dan sekarang data blocknya itu udah masuk, tapi di sisi user dia nggak ke trigger gitu ya, dia nggak ke fire. Nah, sekarang kita coba untuk di sisi admin. Kita bisa masuk lagi ke halaman manage block ini, kita klik aja. Dan kita bisa lihat ada satu data yang DOM atau elemen HTML-nya itu broken gitu. Oke. Ini artinya serangannya udah berhasil. Nah, sekarang kita masuk lagi ke halaman XSS Hunter. Karena yang tadi gue bilang ya, kalau misalnya ada yang kena dengan serangan XSS kita, si XSS Hunter ini akan ngasih tahu reportnya. Nah, contohnya kayak begini. Endpoint-nya di sini, di admin manage block, dan untuk ngelihat cookie-nya kita bisa expand report di sini. Oke. Nah, inilah bagian cookie yang udah berhasil kita curi dari si admin gitu ya. Kita bisa copy aja. Kita copy dulu semuanya. Terus kita coba simpan aja di sini. Nah, kayak begini. Jadi ada XSRF token dan Laravel session. Oke, kita akan coba akses lagi halaman manage block-nya menggunakan Burp Suite aja deh, biar modifikasi cookie-nya gampang. Jadi di sini gue udah siapin Burp Suite dan proxy-nya juga gue udah nyalain. Nah, kita coba akses ya. Kita coba akses di sini /admin /manage blocks. Nah, kita lihat di Burp Suite request-nya ada di mana. Ini ada banyak banget nih. Nah, ada di sini. Oke, kita kirim aja ke repeater dan kita coba send request-nya. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya 403 forbidden karena kita masih pakai cookie yang asli gitu, cookie punya user biasa. Nah, kita akan pakai cookie milik si admin sekarang. Ini bisa gua copy aja dan gua pindahin ke bagian access RF token.
Di sini gue paste. Kemudian untuk Laravel sessionnya juga sama, gue paste di sini. Nah, oke. Udah sebenarnya cukup itu aja cookie-nya. Kita udah pakai cookie admin sekarang, dan kita akan coba send request-nya lagi. Nah, sekarang responnya udah berubah, jadi 200. Oke. Dan kalau kita coba render halamannya di sini, nah, bisa dilihat ya, kita sekarang udah mengakses halaman si admin gitu. Dan kalau misalnya kalian mau pakai bantuan, kalau di Chrome itu ada ini ya, ada extension yang namanya mode header. Jadi kalau kalian mau ngakses langsung di Chrome gitu ya, di browser menggunakan cookie yang hasil curian tadi, ya bisa pakai ekstensi ini. Ini tinggal dinyalain aja nih, kayak gini. Nah, kita coba testing di Burp Suite pakai cookie yang asli dan kita render gitu ya. Kalau misalnya kayak gini kita send. Nah, ini jadi 403. Sedangkan kalau kita pakai cookie admin yang tadi bisa dilihat ya bahwa statusnya 200 dan kita berhasil mengakses halaman yang sebenarnya cuma boleh diakses oleh si admin, oleh si Beyonce tadi gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dampak dari serangan stored XSS. Nah, sekarang masuk ke bagian kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana pencegahannya. Oke, karena ini adalah aplikasi gue sendiri, dan untuk kebutuhan demonstrasi memang udah gua rancang untuk vulnerable. Jadi emang udah sengaja gue bikin celahnya supaya kalian bisa lihat dampaknya gitu. Nah, sebenarnya yang pertama bisa gua saranin untuk pencegahan serangan ini adalah konfigurasi dari ininya, dari akses cookie-nya. Nah, ini gue bisa coba masuk lagi ke ini ya, masuk lagi ke VPS. Jadi kalian bisa lihat ini ada VPS gua gitu ya, untuk nge-hosting Laravel-nya. Gue bisa zoom in dulu. Nah, di sini, kalau kalian yang biasa pakai Laravel harusnya udah tahu ya, bahwa ada folder config di aplikasi kita gitu. Config, dan di dalamnya ada file session.php. Oke, kita coba lihat isinya. Vim session.php. Nah, di bawahnya kita cari yang namanya HTTP access only. Nah, di bagian ini nih, HTTP access only. Dan bahkan Laravelnya juga udah ngejelasin nih, setting this value to true will prevent JavaScript from accessing the value of the cookie, and the cookie will only be accessible through the HTTP protocol. Diterjemahin ke bahasa Indonesia, artinya cookie ini nggak akan bisa diakses melalui JavaScript, melainkan hanya bisa melalui HTTP protokol. Nah, sebenarnya yang dimaksud ini adalah yang Laravel Session tadi. Jadi kalau kalian lihat di Hunter tadi, di sini, ini ada satu cookie yang namanya Laravel Session. Nah, Laravel Session ini akan dicegah nantinya supaya dia nggak bisa diakses melalui JavaScript. Jadi ya percuma aja gitu. Walaupun payloadnya udah dijalanin sama si admin, payloadnya udah kena tuh ke si admin, ya tetap dia nggak bisa dapat cookie Laravel Session ini. Ya. Nah, ini gua set ke false. Ya sebenarnya untuk kebutuhan demonstrasi video ini gitu. Nah, tapi secara default ya. Oh, ini read only ya, sorry. Gua harus pakai sudo aja. Sudo vim session kayak begini. Nah, secara default di Laravel ini settingannya adalah true. Supaya apa? Yang tadi gue bilang, supaya cookie-nya itu cuma bisa diakses melalui HTTP protokol. Nggak bisa lagi diakses melalui JavaScript. Gitu ya. Nah, jadi gue coba update dulu config ini. Nah, berarti sekarang kita bisa cobain lagi nih. Kita demonstrasiin ulang gitu ya. Dan kita nggak perlu inject lagi. Kita nggak perlu dari ulang ngejalanin ini, nge-input bloknya. Kita cukup refresh saja dari halaman si admin ini. Oke, kita akses lagi halaman manage block. Dan kita lihat di halaman hunternya. Kita refresh. Nah, sekarang ada total 2 report ya. Yang di atas mungkin, di sini. Nah, sekarang kalian bisa lihat nih, bahwa cookie Laravel Session itu udah nggak ada. Kalau nggak percaya ya bisa gue copy paste aja ya. Ini gue copy paste ke sini, biar lebih gampang ngelihatnya. Nah, kalau kalian lihat sekarang Laravel Session-nya nggak dapet gitu. Sehingga yang terjadi adalah, kalau kita cuma pakai cookie yang ini, ya kita nggak bisa lagi mengakses halaman admin menggunakan cookie ini doang gitu. Kalau nggak percaya, kita bisa langsung demonstrasi aja ya. Gue jalanin lagi, admin /manage blocks.
Nah, ini 403 dan kita coba ubah cookie-nya dari Burp Suite. Kayak gini, dan kita kirim dulu ke repeater. Nah, sekarang yang kita ubah cuman access RF token. Oke, ini titik komanya. Nah, kayak gini. Tapi Laravel session-nya kita nggak ganti. Kenapa kita nggak ganti? Ya, karena kita nggak dapet kan tadi. Kita udah nggak dapet nih cookie-nya. Nah, kita coba send. Nah, dia jadi 403 sekarang. Nah, jadi gitu teman-teman. Kurang lebih ya. Bagaimana seorang hacker itu bisa memanfaatkan serangan stored XSS dan bagaimana cara pencegahannya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.